Welcome back guys, balik lagi sama Abang Frank si Ketua Sekte. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Nostalgia Solen Season 1 ya guys ya. Tepatnya part 16 alias bagian 16. Buat teman-teman yang baru gabung, langsung aja cek kolom deskripsi dan nonton part sebelumnya dulu ya guys ya. Supaya kalian nggak bingung ikutin kelanjutan alur cerita versi Abang Frank. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi di awal video. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat seluruh orang baru saja merayakan kemenangan tim Akademi Shrek sebagai juara kompetisi elit pasca berhasil mengalahkan tim Aula Wuhun, Ning Fengzi terlihat memberikan dukungan 7 pagoda harta karun untuk memulihkan kondisi seluruh anggotanya. Namun sayangnya, di bawah efek dukungan tersebut, bunga kerinduan yang selama ini melindungi Xiaowu dan menyamarkan auranya justru terjatuh. Sehingga membuat seluruh master di atas level 90 menyadari identitasnya yang merupakan evolusi binatang roh 100.000 tahun. Sementara itu, di bawah dukungan pagoda 7 harta karun dengan kekuatan roh yang diberikan Flender, kondisi Tangsan perlahan mulai membaik dan sadarkan diri, sehingga Bibidong segera memintanya untuk menarik kembali racun di tubuh para muridnya. Terlebih lagi, Dugubo sebagai dewa racun sekalipun tidak mampu untuk menyembuhkannya. Tidak banyak basa-basi, Tangsan lantas menggunakan salah satu pecahan tulang rohnya sebagai perantara untuk menarik racun dari tubuh anggota tim Aula Wuhun. Selain berfungsi menarik racun, racun yang kembali dia serap juga secara langsung memulihkan tulang roh eksternalnya. Singkatnya, dengan proses yang cukup panjang, King Tangsan pada akhirnya selesai menarik racun dari tubuh setiap anggota tim Aula Wuhun. Namun menurutnya, meskipun racun berhasil dihilangkan, tapi masihlah memiliki efek samping bagi kultivasi musuhnya di masa depan. Baru saja Tangsan merasa senang memikirkan hal itu, dia tiba-tiba saja dikejutkan merasakan seluruh pandangan Mastro kuat tertuju kepada Xiaowu, sehingga membuatnya bertanya-tanya apakah identitas Xiaowu terbongkar. Bersama dengan hal itu, Bibidong telah mengucapkan selamat kepada tim Akademi Shrek telah menjadi juara dalam ajang kompetisi elit dan menunjukkan 3 tulang roh yang sebelumnya dia janjikan sebagai hadiah, serta meminta perwakilan Akademi Shrek untuk maju mengambilnya. Mendengarkan hal itu, seluruh anggota sepakat meminta Tangsan untuk maju. Meskipun Daimu Bai adalah ketua tim, namun menyadari kontribusi Tangsan jauh lebih besar, maka Tangsan dianggap layak menjadi perwakilan tim. Tidak menolak dan melihat kepercayaan guru serta rekan-rekannya, Tangsan pada akhirnya melangkahkan kakinya menghampiri Bibidong. Menyadari King Tangsan memiliki bakat luar biasa hebat, Bibidong sempat menawarkan kepadanya untuk bergabung dengan Aula Wuhun. Namun setelah mengetahui kekejaman Aula Wuhun, Tangsan lantas menolak tawaran tersebut, serta beralasan telah merencanakan kehidupannya di masa depan dan tidak ingin terikat dengan aturan manapun. Meskipun penolakan Tangsan barusan mengejutkan beberapa Master Roh, serta membuat Bibidong menunjukkan ekspresi kecewa, namun dia tidaklah bertindak gegabah, serta tetap memberikan 3 tulang roh sebagai hadiah yang telah dia janjikan. Singkatnya, setelah mendapatkan hadiah dari Bibidong, Tangsan terlihat ingin membagikan ketiga tulang roh tersebut. Namun dikarenakan tidak ada satupun anggota yang tertarik untuk mengambilnya, Master lantas memberikan saran, di mana tulang roh lengan kanan api sangat sesuai dengan Ma Hongjun yang memiliki atribut api. Tulang roh kaki kiri kecepatan sangat sesuai dengan Jujujing sebagai master tipe kecepatan.
sedangkan tulang roh kepala sangat sesuai untuk Tangsan dan Ning Rongrong. Nah, menyadari Sekte Pagoda Tujuh Harta Karun tidak akan kekurangan tulang roh, Ning Rongrong lantas secara sukarela memberikan tulang roh tersebut kepada Tangsan. Namun jelas Tangsan bukan menjadi orang tidak tahu diri. Dia lantas memberikan tulang roh ilusi yang sebelumnya dia dapatkan. Pasalnya tulang roh tersebut sangat sesuai untuk Ning Rongrong. Tepat setelah hadiah dibagikan, beberapa pasukan Aula Wuhun tiba-tiba saja mengepung tim Akademi Shrek untuk menangkap Xiaowu. Meskipun di momen ini, Dolo Pedang Chenxin dan Ding Fengzi mencoba untuk melindungi Xiaowu dari pasukan Aula Wuhun, bahkan berhasil memaksa Yu Guan dan Gumei kembali mundur, namun sayangnya, Bibi Dong langsung mengancam mereka untuk tidak ikut campur. Jika tidak, Sekte Pagoda akan menjadi musuh Aula Wuhun. Tidak mengerti atas tindakan barbar yang dilakukan Bibi Dong, Master lantas meminta penjelasan apa yang sebenarnya dia inginkan. Bibi Dong menegaskan, jika Xiaowu adalah manusia dan murid biasa, maka dirinya tidak akan melakukan apapun. Namun jika dia adalah binatang roh 100.000 tahun yang berevolusi menjadi manusia, maka Aula Wuhun berhak untuk mengambil tindakan menangkapnya. Meskipun ucapan Bibi Dong yang membongkar identitas Xiaowu sempat mengejutkan seluruh anggota Akademi Shrek, namun hal itu tidak berlaku bagi Tangsan. Pasalnya sejak mata iblis ungunya mencapai tingkat sueralis, Tangsan sudah mengetahui identitas Xiaowu, serta tidak peduli dan tetap menganggapnya sebagai adiknya. Bahkan siap melindunginya apapun yang terjadi seperti janji yang pernah mereka buat saat masih bocil ingusan. Ucapan Tangsan langsung dibenarkan oleh Liu Erlong. Dia juga tidak peduli tentang identitas Xiaowu, serta akan tetap menganggapnya sebagai anaknya. Bahkan seluruh anggota 7 Monster Shrek juga siap membela Xiaowu apapun yang terjadi. Mereka beranggapan 7 Monster Shrek adalah saudara dan siap mati bersama-sama. Melihat kejadian ini, serta mengingat kisah cintanya dan Master mengalami tragedi luar biasa Edun di luar Nurul, Liu Erlong lantas meminta Master untuk bergandengan tangan membela Xiaowu, serta tidak membiarkan hal yang sama dirasakan oleh Tangsan dan putri mereka. Tekad luar biasa tersebut seketika membuat hati Bibi Dong terasa sangat sakit. Dia tidak menyangka Yu Xiaogang justru bertindak nekat melawannya hanya untuk membela seekor binatang roh jadi-jadian. Ketika keadaan semakin memanas dan Bibi Dong telah melepaskan aura intimidasi, Flounder lantas maju untuk melindungi seluruh muridnya. Kemudian disusul oleh Master dan Liu Erlong. Bahkan mereka langsung menggunakan teknik fusi roh naga emas. Tidak sampai di sini, Du Gubo terlihat ikut serta membela Akademi Shrek, di mana dia bertujuan mencari celah untuk membawa Tangsan dan Xiaowu meninggalkan tempat ini. Hanya saja Bibi Dong jelas tidak tinggal diam. Bahkan hanya dengan satu gerakan tangannya saja, baik Du Gubo dan seluruh anggota Akademi Shrek langsung mengalami tekanan luar biasa hebat. Kemudian dia menunjukkan 9 cincin roh dan meminta seluruh bawahannya menghabisi siapapun yang menghalanginya. Luo San Hao, 有机会怕了你们！你们就这点能耐吗？完全被压制了。不自量力！小五，快走！ Melihat Liu Erlong alias emak angkatnya berjuang untuk melindunginya, seketika membuat Xiaowu teringat dengan kenangan masa lalunya. Nah, di sini Mimin jelasin secara singkat supaya kalian gak gagal paham ya guys ya. Dahulu kala, Xiaowu dan ibunya merupakan seekor binatang roh ratusan ribu tahun yang berevolusi menjadi manusia.
Mereka berdua tinggal bersama Erming dan Daming di hutan Stardo. Sampai akhirnya, pada suatu hari, ketika Erming dan Daming tidak sedang bersama mereka, Bibidong yang saat itu telah menembus level 90 dan membutuhkan cincin roh, secara mengejutkan membawa Gumai dan Yuguan untuk mendapatkan cincin roh emaknya Xiaowu. Menghadapi 3 kekuatan Feng Hao Dolo dan harus melindungi Xiaowu, sang ibu jelas berada dalam posisi tidak menguntungkan. Bahkan dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memberikan waktu kepada Xiaowu melarikan diri. Sampai akhirnya dengan kekuatan yang telah habis menerima gempuran tiada hentinya, emak Xiaowu pada akhirnya harus menerima ajalnya, serta menjadikannya sebagai cincin roh Bibidong. Sementara Xiaowu berhasil melarikan diri. Mengingat kenangan terpahit dalam hidupnya, serta tidak ingin hal yang sama terjadi kepada Liu Erlong, Xiaowu pada akhirnya memberanikan diri maju melindungi seluruh orang yang dia cintai. Hal tersebut juga berlaku bagi Tang San. Pasalnya, Xiaowu telah menganggap Tang San lebih dari sekedar kakak angkatnya. Menyadari Xiaowu ingin mengorbankan diri seperti yang pernah dilakukan Ah Yin sebelumnya, Yuguan segera memerintahkan Gumai untuk menghentikannya. Hanya saja Lord Tang San yang telah memiliki janji untuk melindungi Xiaowu tidak tinggal diam. Bahkan dia secara nekat menggunakan palu Haotian untuk melindunginya. Tepat ketika akan terjadi bentrokan hebat antara Tang San dan para tetua Aula Wuhun, sebuah ledakan hebat memisahkan mereka, serta terlihat sebuah palu merah dengan aura menakutkan muncul di hadapan seluruh orang. Melihat kemunculan Haotian Dolo Tang Hao membawa aura menakutkan, jelas saja mengejutkan seluruh Master Roh di tempat ini. Bahkan tanpa pandang bulu, Tang Hao kembali mengambil palu Haotiannya, serta menggunakan wujud sejati palu Haotian untuk menghancurkan Aula Wuhun, sehingga mengharuskan Bibidong, Yuguan, dan Gumei bekerja sama untuk memblokirnya. Mengetahui Bibidong dan kedua anak buah bebeduknya tidak sanggup memblokir serangan Tang Hao, 4 tetua Aula Wuhun lantas memberikan dukungan kekuatan kepada mereka. Hanya saja, Tang Hao tidaklah menyerah begitu saja, bahkan semakin membuatnya berambisi untuk melakukan perlawanan. Sampai akhirnya, meskipun 7 kekuatan Feng Hao Dolo bersatu, namun hal itu tetap saja tidak mampu menahan gempuran palu Haotian, bahkan membuat Tang Hao berhasil menghancurkan Aula Wuhun, serta membawa Tang San dan Xiaowu meninggalkan tempat ini. Sebelum benar-benar pergi, Tang Hao sempat mengucapkan terima kasih kepada Flander dan Master telah membimbing Tang San, serta berjanji akan kembali ke Aula Wuhun untuk menuntut balas dendam. Setelah kejadian tersebut dan suara Tang Hao benar-benar menghilang, Ning Fengzi kembali memberikan dukungan 7 pagoda harta karun kepada seluruh anggota yang terluka imbas gempuran sebelumnya. Sementara Bibidong hanya bisa menarik nafas gagal mendapatkan binatang roh buruannya. Dia juga sadar dengan kekuatannya saat ini masihlah belum mampu menghadapi Tang Hao. Kemudian dia meminta kedua bawahannya untuk mengusir seluruh anggota Akademi Shrek dari Aula Wuhun.
Singkatnya, dikarenakan seluruh anggota telah dinyatakan lulus saat kompetisi selesai sesuai dengan janji Flander sebelumnya, Oscar lantas menawarkan diri bergabung dengan Sekte Pagoda demi mengikuti Ningrongrong. Sementara anggota lainnya ingin melakukan petualangan masing-masing. Hanya saja demi terus menyambung pertemanan, setiap anggota lantas memutuskan untuk kembali bertemu di Akademi Shrek 5 tahun dari sekarang. Di sisi lain, ketika Xiaowu baru saja terbangun, Tang Hao lantas memintanya untuk pergi. Bukan tanpa alasan, dan bukan melarang hubungan mereka berdua, melainkan kultivasi mereka masih sangat lemah dan belum bisa saling melindungi, sehingga hanya akan membahayakan Tang San jika Xiaowu terus berada di sisinya. Selain itu juga, Tang Hao mengungkapkan sebuah fakta kepada Xiaowu, kalau ibu Tang San juga merupakan binatang roh 100.000 tahun. Namun karena dirinya tidak cukup kuat, ibu Tang San harus mengorbankan diri. Itulah alasan Tang Hao meminta Xiaowu untuk pergi sementara waktu, serta tidak ingin nasib mereka berdua sama seperti nasibnya di masa lalu.永远永远，你是第一个为我出逃的男人。走吧，还舍得让你走吗？ Malam harinya, ketika baru saja terbangun, Tang San sempat senang melihat bapaknya. Namun ketika Tang Hao mengatakan Xiaowu telah pergi, hal itu seketika membuat Tang San menjadi murung. Namun ketika Tang Hao menjelaskan, Tang San belum bisa menjaga Xiaowu dengan kekuatannya saat ini, hal itu seketika membuat Tang San terdiam. Oleh sebab itu, jika Tang San benar-benar ingin bersama Xiaowu dan memiliki kekuatan untuk melindunginya dari Aula Wuhun, Tang Hao berniat untuk memberinya beberapa latihan. Di sisi lain, ketika Ningrongrong sedang memikirkan nasib hubungannya dengan Oscar yang tidak mungkin bisa bersama karena adanya aturan sekte yang mengharuskan dirinya menikah dengan Master tipe penyerang, Oscar telah menghampirinya dan memberikan makanan spesial yang telah dia siapkan. Hanya saja, Rongrong terlihat tidak merasa senang, sehingga membuat Oscar mulai menyadari suatu hal. Bahkan dia sadar, sebagai seorang Master tipe pendukung, tidak mungkin bisa bersama dengan pewaris ketua Sekte Pagoda Harta Karun. Dia juga beranggapan terlalu bodoh bermimpi terlalu tinggi. 不可能和你比肩的，未来我们是不可能的。我真的爱上你了，你的身影深深地烙在了我的心里。 Sementara itu, setelah tiba di sebuah air terjun di dalam wilayah hutan matahari terbenam, Tang Hao menegaskan, tempat ini akan menjadi tempat latihan Tang San selama 2 tahun, serta memintanya untuk segera menyerap tulang roh yang sebelumnya dia dapatkan dari Aula Wuhun. Dengan usaha pantang menyerah, Tang San pada akhirnya berhasil melakukan penyerapan. Bahkan dengan adanya tulang roh tersebut, indera penglihatan Tang San menjadi jauh lebih tajam dari sebelumnya. Namun dikarenakan kekuatan spiritual yang dia gunakan terlalu banyak, serta belum sepenuhnya mampu mengendalikan tulang roh barunya, hal itu membuatnya sampai tidak sadarkan diri. Sampai akhirnya, selama beberapa hari menyempurnakan tulang roh di tubuhnya berkat arahan dari Tang Hao, Tang San kini benar-benar menyatu dengan tulang roh kebijaksanaan, membuat mata iblis ungunya menyatu dengan sempurna, bahkan membuatnya mampu melihat dalam jarak 200 meter dengan sangat jelas. Di tempat lain, ketika Oscar berniat meninggalkan Sekte Pagoda, Ningrongrong terlihat menghampirinya, serta menyatakan cintanya, sehingga membuat Oscar yang awalnya beranggapan Rongrong tidak menerima kekurangannya, justru kembali memiliki tekad kuat. Bahkan dia meminta waktu 10 tahun untuk meningkatkan kekuatannya,
serta kembali dengan kekuatan untuk melindunginya di masa depan. Meskipun di momen ini, Ning Rongrong terisak sedih melihat kepergian Abang Sosis, namun Ning Fengzi dan kedua kakeknya memintanya untuk mempercayai Oscar. Mereka juga percaya 10 tahun nantinya, Oscar pastilah akan membawa kejutan besar untuk mereka. Kembali lagi ke tempat Tang San. Dengan kekuatan roh yang sengaja dikunci oleh Tang Hao, Tang San diharuskan mampu menguasai 99 teknik palu acak Sekte Haotian. Hal itu merupakan teknik paling dasar penggunaan palu Haotian, sehingga membuat Tang San yang tidak bisa menggunakan kekuatan rohnya terlihat sangat kesulitan untuk mampu menguasainya dalam waktu singkat. Sampai akhirnya, setelah 3 bulan berlalu dengan sangat singkat, Tang San berhasil menguasai 81 pukulan, sehingga membuat Tang Hao cukup tercengang. Pasalnya dirinya dulu membutuhkan waktu setengah tahun untuk mencapai 81 pukulan, serta mencoba memberikan tantangan baru dan mengganti palu Tang San dengan palu kayu. Lagi dan lagi, waktu tidak terasa berlalu sangat cepat. Di saat Tang San mulai memahami pola penggunaan palu kayu yang kekurangan momentum, dia pada akhirnya menggunakan kekuatan fisiknya sebagai pengganti kekuatan roh, bahkan berhasil melakukan 99 pukulan palu melawan derasnya air terjun. Melihat perkembangan Tang San sangat pesat dan kini benar-benar mampu melewati latihan berat yang dia berikan, bahkan kekuatan rohnya telah menembus level 52, benar-benar membuat Tang Hao sangat bangga dengan putranya. Meskipun Tang San juga merasa puas kekuatannya melejit, namun dia merasa kekuatan tempurnya masih belum cukup. Sambil membenarkan hal itu, serta selama ini Master hanya mengajarinya teori tanpa pertempuran nyata, Tang Hao lantas menunjukkan auranya. Tang Hao menjelaskan, dengan memiliki aura membunuh, maka kekuatan tempur akan mampu mencapai tingkat maksimal. Hanya bisa didapatkan dari pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Oleh sebab itu, demi membantu Tang San mendapatkan aura membunuhnya, Tang Hao berniat untuk membawanya ke kota pembantaian dalam waktu 2 hari lagi. Di sisi lain, ketika Hulena akan menjalani hukuman dikirim ke lembah kebingungan untuk berlatih selama 3 tahun, dia justru menawarkan diri untuk pergi ke kota pembantaian. Dengan alasan, jika dikirim ke lembah kebingungan, maka Dolo Gumai pasti akan melindunginya secara diam-diam, sangat berbeda dengan kota pembantaian. Tidak lagi menolak permintaan muridnya, serta menganggap Hulena sudah seperti putrinya sendiri, bahkan di masa depan akan mewariskan posisinya kepadanya. Bibi Dong lantas menyetujui usulan tersebut. Bahkan dia memberikan tulang roh tengkorak sebagai kekuatan tambahan selama dia berada di kota pembantaian. Widih, Lord Tang Hao sekalinya datang bener-bener menggemparkan ya guys ya. Aula Wuhun aja diacak-acak. 7 orang Feng Hao Dolo gak bisa ya guys ya ngeblokir baku hantamnya Tang Hao. Dan di episode di bagian selanjutnya, kita bakalan bahas gimana keseruan Tang San memasuki kota pembantaian. Oke lah guys, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis.
Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.